Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. يلا القطر وصل. يلا يا ابني القطر هيمشي. Puji Tuhan. Nonton dulu supaya tidak tegang. Shalom. Haleluya. Saudara,
apa yang tadi kita lihat, itu setidaknya saudara memahami apa itu arti kemurahan. Jadi yang saya hari ini mau sampaikan, dan saya merasa, dan saya harus menikmati apa yang saya akan peroleh dari Tuhan, yaitu kemurahan. Saya percaya Tuhan akan berikan saudara kemurahan yang saudara tidak akan percaya bahwa saudara akan mendapatkan itu. Padahal saudara bergumul masalah itu sudah sangat lama. Tapi saya merasa bahwa kemurahan hari ini saya mau curahkan. Jadi saudara, arti kata kemurahan, saudara mau layak tidak layak, kalau Tuhan yang berkenan, Tuhan beri. Tuhan beri. Haleluya, kabar baik, amin. Tapi yang kita harus persiapkan adalah hati ini tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin saudara. Saya percaya tahun ini akan jadi tahun kemurahan Tuhan atas kita. Kita boleh dengar tahun apa, semua hamba Tuhan bilang apa, tapi saya percaya di bulan ini saya merasakan bahwa ada kemurahan yang akan bekerja dahsyat dalam hidup kita. Baik lewat pekerjaan tanganmu, baik lewat pergumulanmu yang dengan air matamu itu, saya mau katakan kabar baik, tidak akan menjadi sia-sia. Haleluya, amin. Saudara murid di sini, saudara bukan pengikut. Saudara tidak lagi bicara kulit dalam firman Tuhan. Saudara harus mendengar isi dalam firman, supaya saudara bertumbuh dan buah saudara tetap. Nah, hari ini saudara terus dibersihkan, betul. Kenapa? Karena Tuhan ingin saudara berbuah terus. Makanya harus dibersihkan. Bersyukurlah. Amin. Kita terus dibersihkan. Kita terus ketemu orang-orang yang bencekno. Kita terus ketemu doa-doa yang belum terjawab. Kita terus disuruh Tuhan menunggu. Oke Tuhan, kita siap. Karena kita tahu dalam kita menunggu ini, kita tidak menunggu janjinya, tapi kemurahannya. Haleluya, amin. Kalau janji orang bisa menunggu kapan, tapi kalau kemurahan Tuhan, hati-hati, itu bisa mendadak, tiba-tiba, sekonyong-konyong kodar. Wah, bahasa Jawanya begitu kira-kira ya. Ini contoh kemurahan yang akan terjadi atas kita. Betapa berharganya sepatu yang dia miliki, tapi dia harus lepas hanya demi supaya dia merasakan sukacita. Saudara pernah toh? Pasti di sini sudah pernah. Ya, mengalami sukacita, tapi saudara memberi kepada seseorang dan yang saudara beri itu sukacitanya, nangisnya lebih luar biasa, dan saudara pulang guyu-guyu dewe, seneng-seneng dewe, sukacitanya gak entek-entek. Pernah ngalami begitu pasti, amin. Pasti pernah, anak Tuhan pasti ada pernah di posisi itu. Nah, sukacita Tuhan akan mengalami seperti yang saudara pernah alami. Dan hari ini kita lihat siapa perempuan yang mendapat kemurahan Tuhan. Bukan orang keturunan Yahudi, alias DNA-nya. Kalau kita di sini bicara tentang identitas, perempuan ini tidak punya identitas. Perempuan ini bukan juga orang Yahudi. Mungkin perempuan ini hanya mendengar seorang yang menginjil tentang Yesus itu dahsyat, dia itu seperti Mesias, dia bisa melakukan banyak mujizat. Dia tahu kehidupan saya. Mungkin dia dengar dari kesaksian perempuan Samaria yang di sumur. Karena lewat dia banyak kota khususnya Samaria penuh kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan tinggal 3 hari di kota itu, betul? Ya kan? Karena sang perempuan ini bersaksi bahwa ada nabi yang mengetahui hidup saya. Dia tahu bahwa yang tidur dengan saya ini bukan suami saya. Itu siapa kalau bukan nabi? Hei, lihatlah, dengarlah, ini waktunya Tuhan. Padahal orang Samaria ini bukan penyembah
Elohim yang di Yerusalem. Dia penyembah Betel yang di Gunung Yakub. Kiblatnya di Betel. Tapi dia tetap merindukan Yesus sebagai Tuhan. Dan kemurahan Tuhan terjadi di kota Samaria. Tapi saya tidak menceritakan perempuan yang di sumur. Saya menceritakan perempuan yang lain. Nah, sekarang bersyukurlah ibu-ibu, ya kan? Karena yang disinggung perempuan ya. Haleluya. Memang perempuan ini harus digaris depan dalam revival. Iya betul. Saya mau beritahu. Perempuan harus digaris depan dalam revival. Makanya waktu saya ada di Papua yang saya cari ibu-ibu. Karena saya yakin revival lewat ibu-ibu. Karena ibu kan pasti tidak tega kalau anaknya belum makan. Apalagi kalau Pak Niko datang ke Manokwari jauh dari istri, anak rumah. Telepon, Pak Niko udah makan belum? Ibu ini sudah, nanti biar saya yang cari. Tenang Pak Niko, saya sudah kirim, anak saya lagi kirim makanan. Selalu dijaga. Kalau saya dijaga pasti kebangunan rohani terjadi. Iya kan? Pokoknya sekarang saya misi pelayanan di mana yang saya cari harus mama-mama dulu. Karena lewat mama-mama maka revival itu terjadi. Kalau lewat bapak-bapak, ketemu bapak-bapak yang saya cari di sana laki-laki, aduh saudara. Mereka nggak tahu jam makan saudara. Kalau dia lapar dia makan sendiri, mungkin nggak ngajak saya. Tapi kalau mama-mama di sana Chinese food, Pastor Niko ada di yayasan, beli 1 bungkus buat pastor, beli pastor. Wah itu ya, enak dekat yang mama-mama seperti itu, ya toh? Betul tidak? Mama-mama betul ya. Kalau makan pasti mikir anak, ya toh? Mikir saudara, mikir keluarga, benar nggak? Ayo coba kalau bapak-bapak suruh makan, nggak mikir apa-apa, pokoknya kenyang. Itu bedanya, ya kan? Ya itu. Mari kita lihat kebenaran firman dan kita akan berbicara apa yang firman katakan. Ya, saudara, saya mau beritahu tentang tema sekarang adalah kita harus pengharap yang penuh ya kepada Tuhan. Jangan harap yang separuh-separuh. Totalitas. Sampai habis. Sampai habis. Kalau istri saya bikin teh, ya jualan ya. Bikin cireng isi, ya pokoknya ngaduk bagian dapur lah. Saya yang bagian angkat-angkat, mungkin galon apa. Kalau lagu ini, kalau sekali nggak apa-apa. Tapi masalahnya kok hampir setiap pagi ini istri saya suka nyanyi, suka putar lagu ini. Lalu saya marah. Saya nggak setuju lagu ini. Siapa yang ciptakan lagu ini? Walaupun gunung tak berpindah, sedangkan kita pernah nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Ini nggak berpindah. Bahkan firman Tuhan katakan asal kau punya iman biji sesawi. Dan saya sudah pernah lihat biji sesawi itu sebutir pasir. Katanya bisa pindahkan gunung. Lah ini orang ini pertanyaannya nggak mau, belum berpindah, tak berpindah. Ini udah berjuang sampai maksimal belum ya? Dalam hati saya. Tadi sih pagi anak kerja saya izin. Akhirnya saya yang jaga. Tiba-tiba saya disuruh Roh Kudus putar lagu ini. Ngapain saya putar lagu ini kan? Saya putar lagu itu. Saya duduk sambil menunggu customer, saya duduk. Roh Kudus bicara. Saya sempat nangis. Lalu saya putar lagi. Roh Kudus bicara lagi. Saya sempat nangis. Lalu dari situ saya langsung, istri saya datang. Saya langsung kasih tahu dia. Saya tahu arti lagu itu. Rupanya lagu ini ya, seorang pribadi yang dia tidak bisa kemana-mana. Dia ingin hidupnya sejahtera tapi tidak bisa. Karena tanpa dia ada di situ, maka tidak ada orang yang menggantikan dia. Dan dia pasrahnya totalitas, tetapi dia menginginkan sebuah perubahan. Tapi karena dia fokus dengan perubahan, maka dia depresi berat. Maka yang terjadi, saya mau menerima keadaan. Tapi dengan menerima, dia tidak menyerah, tetap berharap lebih baik. Tapi lagu ini keluar untuk bagi orang yang sudah nggak tahu mau buat apa-apa. Aku kalau nggak ada di sini, aku sudah pasti nggak tahu, pasti jauh dari Tuhan.
Tapi kalau memang aku harus ada di tempat yang tidak nyaman dan tidak enak, dan memang kalau itu pun mau Tuhan, dan itu 12 tahun lamanya, mungkin ada yang 15 tahun lamanya, mungkin ada yang 25 tahun lamanya. Saya sudah pernah dengar kesaksian-kesaksian yang model-model yang sebenarnya aku itu sudah gak kuat Pak, 25 tahun Pak, tapi saya harus tetap. Kalau nggak ada aku di situ Pak, habis Pak, nggak ada lagi yang mau menggantikan posisiku. Dari situlah saya baru tahu lagu ini untuk mereka yang punya hati murni. Haleluya, amin. Ini kalau nggak hati murni saudara, susah lagu ini bisa dinyanyikan. Kalau saya dengar lagu ini, saya nggak mau. Saya diajari Tuhan punya iman supaya gunung pindah. Kok ini tak berpindah? Waduh, gunungku akil. Aku nyanyi lagu ini gak pindah-pindah kok. Iya toh? Iya toh? Bener gak? Ya kan, di Ambon saya punya gunung, di Papua saya punya gunung, Surabaya saya punya gunung, ya kan? Ya kan? Lah ini biar lo terus gunungku gak pindah-pindah. Ya apalagi dinyanyikan. Tapi Roh Kudus bicara, Roh Kudus translate, Roh Kudus share, feel. Dan saya ada di posisi yang salah satunya prosesnya ada di posisi ini. Ya kemarin saya cerita dengan Pastor Tan, Pastor Tan rindu kumpulkan guru-guru agama Kristen sekota Surabaya. Lalu Pastor Tan, Niko coba bicara dengan PD-PD yang sudah membina sekolah-sekolah. Sudah saya bicara, padahal saya kenal. Tapi kok mereka sistemnya blok-blok, saya sampai bingung. Ini persekutuan doa atau gereja ini? Persekutuan doa kok rasanya kok kita nggak bisa masuk, karena sudah ada mereka. Pada akhirnya, singkat cerita Tuhan bawa saya di momentum yang luar biasa, di mana saya ditemukan anggota dewan, dan di situ dikatakan bahwa gaji ASN terbesar di Indonesia adalah di Surabaya. Dari situlah saya naik pitam rohani. Saya marah besar karena saya sudah dengar di telinga kalau guru-guru agama Kristen di Surabaya gajinya under 500.000. Dari saat itulah saya langsung bergerak. Saya langsung bicara sama Bapak Dewan, karena didatengin 60-70 orang. Lalu saya pancing, namanya Niko ini suka pancing keadaan, ya kan? Kalau saya diangket jawatan, ya spesialis saya itu membangkitkan emosi orang. Nah itu spesialis itu katanya. Nah, saya langsung tanya. Saya teringat Bapak Dewan, waktu dulu Bapak Eri Armuji mendaftarkan diri jadi wali kota, kami diundang untuk duduk makan siang. Dan dia berjanji, semua guru ngaji, guru sekolah minggu dikasih PK per bulan. Sekarang saya tanya sama tamu undangan, betul tidak perkataan itu? Terjadi tidak karena mereka sudah jadi wali kota? Pak izin menjawab, betul, betul Pak, kami terima Pak. Kamu jangan bohong. Jadi saya seakan-akan supaya harusnya dia jangan jawab betul, harusnya jawab iya Pak, salah Pak, kami belum menerima. Saya membuat keadaan supaya kamu bohong. Tidak Pak, betul Pak, kami terima setiap hari. Iya Pak, iya Pak. Wow, semua polemik berkata betul Pak, kami terima, kami terima. Bapak dengar itu. Mereka ngajar di rumah terima PK per bulan. Bapak tahu teman saya pakai baju ASN, guru agama Kristen, gaji di bawah 500.000. Gagal Bapak. Saya sedih Pak. Saya marah. Bapak gagal menggaji guru yang pakai baju ASN. Pak Niko, mohon maaf, kami justru dapat dengar informasi kita kekurangan guru agama Kristen. Salah. Ada gula, ada semut Pak. Nggak ada layak di situ Pak. Bapak kalau tidak percaya turun. Singkat cerita, kami tutup acara itu. Bapak Dewan bisik ke saya, kumpulkan semua guru agama Kristen. Baru saya langsung share. Yang gaji di bawah 500.000 kumpul. Ada apa ini? Ada apa? Ada tambahannya? Tuhan yang jawab, pasti ditambah. Iya, kumpulan mereka di CW, minta di CW. Saya nggak pernah masuk CW, seumur-umur saya nggak pernah masuk CW. Jadi waktu saya masuk CW, saya tanya betul dari parkiran,
Ini liftnya di mana situ Pak? Dari lift ini food courtnya di lantai berapa situ Pak? Setelah di lantai 2 ini food court yang sebelah mana? Gak pernah, baru kemarin masuk cewek gara-gara diajak ketemuan sama guru-guru. Maka disitulah langsung mereka ceritakan keluh kesah. Dan mereka berkata semua, dan singkat cerita Roh Kudus gerakkan. Kasih grup forum Pangkas. Apa artinya Pangkas? Persatuan Guru Agama Kristen sekota Surabaya. Mereka setuju. Forum Pangkas dibuat. Hari ini Zoom. Untuk menentukan jam. Saya izin, saya melayani. Nanti setelah itu saya masuk setelah pelayanan. Tapi saya minta tentukan hari. Kapan? Ini sudah molorin, Bapak Dewan sudah nunggu 2 minggu ini. Mereka narik ulur. Pokoknya seperti saya sudah ancam. Kalau gak niat tak bubarkan Pangkas. Oh jangan Pak. Ini pergumulan kami Pak. Bapak itu datang Pak malaikat. Bapak ini pertolongan kami. Jadi jangan dibubarkan. Kalau begitu tentukan harinya. Oh saya langsung sudah poin saja. Sudah ditolong, sudah dibantu. Ya kan? Yaitu saya sampai sharing dengan istri dan teman. Apa yang kita berbuat baik ini belum tentu dianggap mereka itu baik. Tapi demi kemurahan Tuhan harus ditolong. Karena kalau tidak, sudah bertahun-tahun kota Surabaya mengalami diskriminasi khususnya guru agama Kristen. Yang bikin sedih waktu anak saya dulu sekolah. Kemarin. Pak, hari ini aku mata pelajaran agama Kristen. Iya, tapi ibu guruku udah bilang kalau ibu guruku ngajar di sekolah lain. Karena memang gurunya lebih dari satu sekolah pegang. Lalu yang ngajar kamu siapa? Anak kelas 6 SD. Coba bayangkan. Dari situ saya langsung, iki ya apa caranya Tuhan. Dan puji Tuhan, dalam minggu ini saya harap Senin sampai Jumat Bapak Dewan saya ajak di luar, enggak mau. Maunya ketemu di kantor Dewan. Dan Pak Niko, jangan takut, nanti mereka yang datang saya ganti uang bensin. Siap Pak, terima kasih. Nah, langsung saya laporkan kepada kita punya komandan. Bagaimana perkembangannya? Kalau ini saya berhasil untuk membuat mereka dapat tambahan income, setidaknya uang bensin dan sebagainya, maka dari situlah kita bisa bina mereka dari hari lepas hari, dari tahun lepas tahun. Dia akan berterima kasih betapa Tuhan bekerja atas mereka. Amin. Doakan. Ya, itu gunung saya itu hari ini. Ya kan? Tapi sebenarnya bukan gunung saya. Saya cuma disuruh Tuhan untuk menjadi engineeringnya saja ini. Ya, tapi doakan. Supaya waktu ketemu Bapak Dewan semua dieksekusi dengan baik dan ada jawaban yang tepat. Yang setuju katakan amin. Maka dari situlah Roh Kudus berbicara terus bahwa kemurahanku akan kucurahkan. Oleh sebab itu kita hari ini sebagai murid-murid Kristus percayakan kepada orang-orang yang kau jumpai. Percaya kemurahan Tuhan. Ini tahun kemurahan Tuhan. Kau akan dapat sesuatu dari Tuhan. Saudara harus uji itu, amin. Uji itu, ya. Saudara, kita lihat belajar dari perempuan Sirofenisia. Tapi kita buka di Matius. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Lihat saudara, bahwa firman Tuhan berkata, ya, kita baca Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ke-28. Saudara perhatikan firman Tuhan. Perumpamaan Kanaan yang percaya. Tetapi kalau di Markus 7 di situ katakan perempuan Sirofenisia yang percaya. Sirofenisia, perempuan dari keturunan Yunani dan juga keturunan Syria yang tinggal di kota Samaria antara Sidon dan Sidon dan mana itu nanti dijelaskan di situ. Tirus, ya, Tirus Sidon ada di tengah-tengah seperti yang tadi peta saya tadi itu, ya, itu di hijau. Dia tinggal itu di daerah Samarianya, tapi dia sebenarnya turunan juga campuran dari Syria yang sampai hari ini mau disiakan tapi masih gagal karena anak-anak Tuhan masih berdiri untuk Syria. Syria adalah tempat kekristenan pertama kali disebut pengikut Kristus adalah Kristen. Nah, begini firman Tuhan. Kita lihat. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya.
Lalu firman Tuhan yang ke-22, lalu apa saudara? Datanglah seorang perempuan Syro-Fenisia ini, daerah itu, dan berseru, dia berseru, artinya dia berteriak. Dia itu karena banyak, jadi dia harus teriak karena nggak sampai. Yesus sudah terlalu banyak yang mengikutinya, termasuk murid-muridnya itu kan harus jadi bodyguard. Ya kan, 12 murid Yesus itu lebih banyak jadi bodyguardnya daripada belajarnya. Makanya waktu terkejadian di malam Bethlehem, ya kan, Petrus langsung potong telinga karena mereka di mindset tuh, saya akan jadi bodyguard ini Mesias ini, ya kan. Yudas pun kecewa. Yudas itu bukan menjual kan, bukan karena dia butuh uang, karena dia kecewa, begitu loh. Bodyguard yang kecewa, yang tidak sesuai dengan pikiran politiknya, pikiran tujuan misinya, nggak sesuai, nggak klop, kecewa dia, jual Yesus. Jadi dasarnya orang menjual Yesus, tinggalkan kekristenan itu pasti dasarnya bukan karena uang, kecewa. Amin. Coba katakan kanan kirimu, kamu nggak kecewa kan? Tanyai dia, betul, jangan sampai keluar dari sini kecewa, ya toh. Oh Tuhan, ini Pastor Niko bilang ini kemurahan ini saya tangkap ini. Ayo coba, kalau saya suruh ngomong aja, jangan takut. Kamu nggak kecewa kan hari ini kan? Nah, coba tanya kan. Jawab enggak gitu. Nah iyo, nggak dijawab kan bingung, iki kecewa bang enggak, ya toh, ya kan? Enggak ngono loh saudara ya. Harus kita pahami akan ini. Firman Tuhan katakan, dia berseru, kasihanilah aku Tuhan. Nah, dia sudah bukan bilang Yesus ini Tuhan, ya, dia sudah melihat sosok Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud, karena anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Artinya bukan sangat menderita dalam arti itu, artinya menderita itu artinya sudah kerasukan setan, punya sakit penyakit. Jadi setan itu membawa anak ini sampai mengalami kesakitan. Jadi sakitnya macam-macam. Kalau saudara lihat ilmu hitam itu, nah sakitnya macam-macam, betul? Ya kan? Perut bisa buncit lah, kaki sebelah bisa besar lah, betul nggak? Iya kan? Ilmu hitam karena kan, begitu. Ya. Jadi ini sakitnya ini sudah ada roh jahatnya, medisnya juga sakit, rohnya juga sudah dirasuki. Jadi double. Ibarat kita kalau hamba Tuhan kalau lihat model begini, wah, iki alot ini. Berat. Betul nggak? Oh, tapi bagi Yesus lain. Dan kita harus contoh ini, cara Yesus ini. Kita harus contoh ya. Semua ada di dalam kebenaran firman. Lalu apa kata firman? 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Artinya dia mendengar, betul? Mendengar. Perempuan Syro-Fenisia ini berteriak, "Ya Tuhan, anak Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Dan ngomongnya nggak sekali itu, bos. Mungkin dia sudah 10 sampai 20 kali, mungkin 50 kali. Oh Tuhan, kasihani aku Tuhan, begitu. Saudara jangan bayangkan ngomong kayak drama yang enggak kayak gitu, ya. Wah, teriak-teriak mengerang, Tuhan, begitu kan? Dan diduga perempuan ini bukan orang miskin. Perempuan ini orang kaya dan dia ketua organisasi lagi. Dia ini ketua organisasi. Dia ini orang kaya. Karena waktu dilihat di dalam kebenaran firman, perempuan ini rupanya tidak membiarkan anaknya itu tidur di tikar atau di tilam, tetapi di tempat tidur, di bed. Itu berarti dia punya kemewahan. Karena dia kepala organisasi juga. Dan lihat apa kata, lalu murid itu datang dan meminta kepadanya. Jadi saya ini murid, ini Yesus ini, mari sini. Ini Yesus ini. Saya murid, ini Yesus. Lalu saya bilang, ini anggap saja ini yang ngomong ini, saya nggak tahu ya murid-muridnya, anggap sajalah fasilitatornya murid itu yaitu Petrus. Kan ketua muridnya kan Petrus. Ya jenderalnya, asistennya Yesus.
Lalu bilang nih, Tuhan, suruh dia pergi. Jadi saya perintah Yesus. Paham nggak? Ya kan? Meminta kepada Yesus. Suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah kayak gitu loh. Tuhan, Tuhan ada Daud, kasihani aku. Tuhan, aduh, Tuhan berisik, Tuhan, kok ngali, Tuhan, Tuhan. Aduh, berisik. Tahu toh? Carlota kalau ngomong, anggap saja ini perempuan Syrovenesia itu mirip Carlota. Berisik banget. Petrus pun yang di laut saja setiap hari dengar mesin kapal atau mungkin laut gemuruh ombak, dengar perempuan Syrovenesia ini berisik, teriak-teriak, mengganggu sekali. Kira-kira begitu. Jadi saya minta tolong. Artinya apa? Telinganya Petrus gak kuat. Karena di situ ditulis murid-muridnya, berarti Petrus juga bisa nyuruh. Ngomong. Yohanes teko. Tuhan kongkon ngali po Tuhan. Ngerusui. Bener gak? Satu lagi di kongkon mana? Yohanes wis ngomong. Kon wayamu Yudas. Bro. Ya, iki Yudas iki sing mayak iki. Bro. Iki wis ganggu nemenan iki, Bro. Secara politik, Bro, orang iki harus dihilangkan. Karena kalau tidak ini mempengaruhi yang lain ini. Nanti gagal semua pelayanan kita, gagal semua perjalanan kita. Mengganggu sekali, Bro. Kongkon kali, Bro. Usirlah. Bila perlu, engkau pembuat jahat, aku tidak mengenal kamu. Ini mungkin kita ya. Pokoknya intimidasi. Paham nggak ya toh? Karena kenapa? Makasih, Bapak. Karena dasarnya orang Yahudi, dan Yesus berkata bahwa dasarnya orang Yahudi itu tidak mau bersahabat dengan suku lain. Anti. Dan kasarnya semua yang di luar Yahudi itu dianggap anjing liar, serigala, buas. Jadi ini elek lah pokoknya. Julukannya itu jelek lah. Lalu apa kata firman? 24. Jawab Yesus. Nah ini Yesus akhirnya jawab. Tapi gak ngomong ngali. Tambah pedis, lebih baik aku lebih baik ngomong ngali, temenan. Tapi Yesus jawabnya lebih pedis. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita kembali ke poin dulu. PowerPoint. Lihat apa kata firman. Di situ saudara, saya mau terangkan satu yang nah ini ya. Tadi di ayat yang ke-24 dan sekarang saya mau masuk jelaskan tentang aku diutus kepada domba khusus Israel. Lalu firman Allah terus berjalan dan di situ ada ayat yang ke-26 berkata. Ya kan? Tapi Yesus jawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pertama, Yesus ngomong, aku nggak diutus buat kamu. Aku datang ke dunia bukan untuk kamu. Ya bahasanya gitulah, terserah kalian mau translate bagaimana. Aku datang ke dunia bukan buat kamu, bukan. Gak ada misiku untuk kamu, gak ada. Tambah dilokno lagi. Gak bagus loh. Iya kan? Gak bagus. Kata firman apa? Mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Kata anjing yang dimaksud ini adalah di situ kinarion. Artinya anjing yang terlatih, anjing rumahan, bukan anjing potong, bukan anjing liar. Ya, anjing rumahan, taat. Jadi kalau tuannya makan, dia nggak garuk-garuk kaki, diem di bawah meja. Kamu lapar Kaziro, akhirnya tergerak mau ngasih. Dia taat, anjingnya itu bahkan taat sampai mati. Yang kita kenal seperti contoh yang di Jepang, ya kan? Saya juga nonton, ya kan, film itu.
Dan tidak pernah nyuri. Dia tahu jam makannya, dia tahu jam minumnya, pokoknya dia tahu. Dan tidak rakus. Jadi anjing ini terlatih. Nah, kemarin kan saya singgung itu. Tiba-tiba saya harus jelaskan kepada Bapak Ibu supaya jangan Bapak Ibu memahami salah dalam hal ini. Nah, kemarin kan saya sampaikan firman di sini. Kalau Tuhan suruh saya bertanya antara di dalam penggembalaan domba, kamu pilih yang mananya? Maka saya menjawab, saya pilih yang jadi anjing aja Tuhan. Yang membantu domba-domba untuk masuk ke kandang. Menjaga kandang supaya waktu serigala masuk, biarkanlah dia bertemu dengan saya terlebih dahulu. Kan kira-kira begitu, ya kan? Saya menempatkan diri saya di situ. Nah, kalau Tuhan izinkan, tapi tetap toh saya domba di mata Tuhan, amin, ya kan? Tapi kalau saya disuruh memilih, saya mau menjadi anjing si pemilik peternak itu. Meskipun satu ekor anjing, tapi bisa mengendalikan seluruh domba dan kawanannya. Bantu Bapak Gembala. Kita belajar dari arti kata perempuan ini. Lihat saudara, kita tadi sudah baca firman Tuhan. Mungkin kita ada di posisi yang seperti murid-murid Yesus itu. Bagaimana kata murid supaya perempuan itu diusir saja? Kenapa? Karena para murid merasa paling layak. Dia merasa dirinya layak. Sebab aku orang Israel, aku murid Yesus. Setiap hari Yesus dengan saya. Dia merasa bahwa Mesias hanya untuk mereka saja. Dan mereka merasa anak kandung Allah dan bangsa dianggaplah semua anjing liar. Dan lebih parah lagi, dia jalan bareng sama Yesus. Dan lebih hebat lagi, ikut pelayanan dengan Yesus. Bahkan dia dekat secara religius, menyembah, tinggal dalam hadirat Allah, dengar suara Tuhan setiap hari. Melihat Yesus berdoa, melihat Yesus menyatakan mujizat. Dan dia tidak menganggap yang lain itu perlu pelayanan kepada Yesus. Terkadang kita sebagai murid Kristus ada di posisi yang seperti ini. Serius saudara. Saya kalau pelayanan ini Pak, tolong Pak doakan dulu Pak. Oh ya, rumahnya di mana? Di sana. Jadi pulang gereja itu belum tentu langsung pulang. Main ke rumahnya. Pak Niko, bisa nggak Bu Gembala mampir ke rumah saya lagi? Mampir lagi ke rumah yang lain. Terus begitu. Mendoakan. Karena jangan sampai dia menilai hal yang salah. Para murid ini merasa dirinya lebih dari yang lain. Nah, kita ini hamba-hamba Tuhan kalau melayani, kalau sudah ada di posisi yang seperti ini, itu sangat fatal akibatnya. Karena kita sudah membatasi untuk bertemu dengan orang lain. Kita sudah membatasi diri kita untuk bertemu dengan orang lain. Saya sampai sekarang jaga diri baik-baik. Karena siapapun yang mau bertemu dengan saya, ayo ketemuan. Mau sharing kah, mau doakan kah, mau ngopi kah, mau ngeteh kah, ya kan, mau guyonan kah, mau cerita motor balap kah, mau cerita apapun, nggak harus firman Tuhan, nggak apa-apa, ya kan? Ada yang cuma curhat sharing firman, ada yang cuma curhat sharing usaha, ada yang cuma curhat sharing pengalaman kehidupan. It's okay, no problem saudara. Gas terus. Artinya bahwa kita harus menyediakan diri kita kepada siapapun, apalagi pada orang yang bejekno. Disitulah hati kita kadang penuh dengan kesabaran. Karena dia nggak tahu dia mau cerita sama siapa kalau nggak kamu tok sing iso ngrungokno omonganku, padahal aku dhewe muntap. Kolek ngomong asam lambungku wis gak karu-karuan ya, artinya. Tapi kita harus sediakan itu. Karena saudara percaya, mungkin kita punya jengkel dengan dia, tapi percaya di luar waktu dia tidak bertemu dengan saudara, dia menceritakan siapa kamu. Siapa kamu? Siapa kamu? Itu saya alami dari papa saya sendiri. Papa saya, waktu saya sudah bertobat dalam Tuhan, dia setiap hari marahin saya. Dia setiap hari, karena opa saya kan pendeta dari papa. Jadi dia jengkel kalau ada anaknya lebih tahu firman dari dia. Karena tiap hari papa saya baca firman. Sampingnya kopi dan rokok. Baca firman, ngerokok, ngopi. Baca firman, ngerokok, ngopi. Iya beneran.
Tapi waktu anaknya ini sudah di dalam Tuhan, sudah terlepas dari semuanya, ngomong firman, marah. Dipukul saya. Setiap saya injili papa, orang yang pertama kali saya KKR itu papa saya. Setiap jam 7 malam. Saya ingat itu. Jadi setiap jam 7 malam itu ada Dunia Dalam Berita, zaman dulu itu, ya kan? Dan papa saya suka duduk di depan TV sambil nonton berita. Itu kata Roh Kudus, kamu pele di depan TV, kamu bawa Alkitab, kamu injili papamu. Nah saudara bayangkan, kira-kira apa yang terjadi? Dipukullah saya. Tiap hari saya dipukul. Tapi dari situlah papa saya mengalami perubahan. Perubahannya adalah, saya waktu pulang lewat tetangga rumah, Niko sini. Aduh Niko, papamu kalau cerita tentang kamu nangis-nangis. Ah masa om? Betulan. Tetangga sebelah lagi, Niko, papamu ceritain tentang kamu luar biasa ya. Papamu sampai nangis-nangis. Coba bayangkan. Papa saya jengkel juga, ngomong firman dipukul terus. Sharing firman dipukul terus. Tetapi di luar sana rupanya papa saya bersaksi. Haleluya, amin. Saudara, kalau ada orang yang bencekno, dengerin aja. Karena nanti di luar saudara dia akan bersaksi tentang hidupmu, kamu orang baik. Orang luar biasa, gak ada orang seperti dia. Dia itu paling sabar sampai aku. Nek dunyo iki kok ono mek dhek tok tak doano dhek umur panjang terus. Saudara kan gak ngerti itu, iya kan? Tapi dia akan bersaksi buat saudara. Dan itu harus kita alami, kesaksian-kesaksian seperti itu. Nah, posisi para murid ini tidak dalam ini. Oh ini posisi murid ini sudah sombong-sombongnya ini. Karena kenapa? Karena Yesus sudah dinilai seperti nabi, Yesus sudah dinilai juga seperti raja. Karena kan Mesias itu kan janji orang Yahudi, dia akan jadi raja, ya kan? Tapi Yesus juga dipanggil Tuhan. Coba bayangkan. Artinya para murid ini, wah kita ini ring satu ini. Ring satu ini. Petrus itu pertama itu sudah jelas pembela Yesus sejati. Tetapi lewat Petrus juga Yesus usir iblis dari dalam tubuh Petrus. Menyangkau iblis. Ya kan? Tapi herannya Petrus tidak tersinggung juga. Ya kan? Ini yang kita harus belajar. Sikap para murid ini jangan tinggal dalam hidup kita. Karena kita juga murid Kristus. Amin. Oke, kau tahu kebenaran firman, kau berbuah banyak. Yang kita harus latih adalah hidup mentalmu tetap rendahkan dirimu kepada Tuhan. Rendah hati sungguh-sungguh. Dan jangan pernah berubah sikap. Apalagi jaga image. Teman saya seorang pendeta di Kaimana. Saya ajak dia di Hotel Aston. Pertemuan full gospel, pengusaha-pengusaha semua. Dengan saya itu adik saya. Dia ini adik saya yang jadi pendeta di Ambon. Lalu saya ajak dia, ngomongnya cair. Tapi waktu dia kumpul, Kakak Niko jangan marah Kenapa? Ini sebagian ini ada di kota saya. Lalu, aduh Kakak Niko, kalau saya dengan kakak itu saya bisa bercanda, saya bisa ketawa. Tapi kalau di depan mereka saya harus jaga image. Oh hati-hati. Kok yang model begini nih hati-hati. Barang kenapa kakak? Jangan kau berubah. Orang akan bukan segan dengan kamu, tambah menjauhi kamu. Sudah kamu jadi seperti dirimu sendiri. Dan pada akhirnya sekarang dia dijadwal. Kakak saya disukai, jadi diri sendiri. Malu kakak kalau saya itu cair seperti kakak. Tidak, pada dasarnya orang itu suka rasa kekeluargaan. Jangan kamu timur masa mentang-mentang kau suruh pendeta langsung lihat duduk di depan, gak bisa duduk di belakang. Kalau duduk di belakang banyak durinya, kalau di depan boleh. Begitu. Itu timur punya budaya. Selalu minta dihargai, khususnya hamba-hamba Tuhan. Itu gagal total untuk menjaga hati seorang murid. Gagal total. Kita tidak boleh punya sikap seperti ini. Meskipun kita sudah mendatangkan banyak mujizat, saya tidak patut bangga. Saya tidak patut bangga. Meskipun dalam hati kecil saya senang. Kakak Niko kami bergumul, sudah menikah bertahun-tahun belum punya momongan. Bisakah Kakak Niko doakan? Oh bisa, mari. Ayo rekonsiliasi dulu, minta ampun. Sebelum menikah kalian bikin apa? Selesai, doakan. Ayo tumbang tangan. Lalu informasi pulang dari Papua, kakak puji Tuhan istri sudah 7 bulan. Luar biasa, kemuliaan bagi Tuhan. Sudah, cukup.
ditinggi-tinggikan. Diekspos nanti kemuliaannya, saya rasa di dunia berbahaya. Belum tentu di surga saya terima kemuliaan. Saya selalu pikir itu. Kalau saya menerima kemuliaan yang apa yang ada di dunia ini, jangan-jangan di surga saya kehilangan kemuliaan. Kita cari kemuliaan di surga atau di dunia? Amin. Amin. Hatimu tetap jaga, rendahkan hatimu. Kau semakin dahsyat dipakai Tuhan, harus seperti Yesus. Semakin banyak berjumpa dengan orang-orang di luar sana. Silo-Venesia, orang yang bukan di dalam Tuhan, hanya dengar kesaksian tentang Yesus, hanya tahu hubungan intim gak pernah, nyembah gak pernah, doa gak pernah, dengar khotbah Yesus juga gak pernah. Ini dengar kesaksian saja tentang dia. Tapi perubahan terjadi. Dia mengimani. Dan apa next selanjutnya? Kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan berikutnya. Lihat perempuan Siro-Venesia ini. Dia dekat Yesus dan menyembah. Lihat firmannya. Iya kan? Ayatnya. Jawab Yesus, aku diutus. Tetapi perempuan itu apa? Ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Mendekat. Sudah dekat ini, sudah dekat. Nyembah. Sudah tahu menyembah toh? Menyembah itu kayak film-film di Chinese itu sudah mirip sudah. Sampai kepalanya di tanah. Begitu saudara. Tapi kalau dia merasa tidak layak jengking, maka dia langsung apa saudara? Tersungkur. Nah itu. Tapi seperti itu kira-kira. Orang kaya, ketua organisasi, perempuan yang punya pengaruh, tapi dia tidak ada harga diri di depan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kembali ke poin itu. Dia sudah putus asa akut. Putus asa akut itu pertama, rasa tidak berharga dan gagal. Berapa kali kita gagal? Ya kan? Bukan orang di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Seorang chef, tukang masak. Namanya perempuan siapa itu? Yang di Master Chef yang perempuan, siapa namanya? Perempuan itu siapa namanya? Hah? Renata kah? Renata ya? Nah, Renata. Dia bilang apa saudara? Kalau kamu anak muda, coba sebanyak mungkin. Kalau gagal, bangkit lagi, coba lagi. Kalau gagal, bangkit lagi, coba lagi. Coba bayangkan. Itu seorang koki, bukan hamba Tuhan. Tapi dia memberikan motivasi kepada anak-anak muda waktu di podcast sama seseorang. Saya melihat, luar biasa. Artinya bahwa orang yang putus asa itu sudah punya rasa yang gak berharga. Dia punya anak, dia merasa gak berharga. Saya punya segalanya tapi gagal. Merasa diri tidak bermakna. Nyalakan diri sendiri. Menyalahkan keadaan. Lalu dia mengalami kecemasan dan ketakutan. Putus asa selalu mendatangkan kecemasan dan ketakutan. Adanya apa saudara? Adanya selalu berpikiran kekalutan. Lalu memicu mikir, aduh masa depanku lek ngene ya opo iki anak-anakku, aduh Tuhan ya opo iki Tuhan toh. Takut. Dan lebih parah lagi, dia sangat merasa hampa. Datang kepada Tuhan, manggil Yesus itu rasanya percuma kalau naik, gak ada perubahan. Sudah malas buat segala sesuatu. Karena kenapa saudara? Karena sudah hampa. Dan bahkan lebih parah lagi, dia apatis. Gak punya gairah lagi. Gak punya gairah. Dan lebih parah lagi karena dia kelelahan ekstrim, maka terkenalah rasa lelah kronis secara fisik dan mental. Nah, disinilah dokter-dokter kejiwaan bermain. Akut ini saudara, perempuan ini. Siro-Venesia sudah akut tiap hari lihat anaknya yang seperti itu. Mungkin keadaan kita mungkin pernah mengalami situasi yang seperti ini. Akut. Apa yang dia lakukan? Nah, WL tadi sudah banyak kita panggil nama Yesus. Memang Yesus, kita nggak usah banyak doa.
Kalau sudah posisi begini, sudah tiru itu Zero Venesia. Tuhan, anak Daud, Yesus, tolong aku. Sudah itu aja. Kau usah kakek mengeluh keadaanmu. Tuhan tahu keadaanmu, bahkan lebih tahu dari kamu. Cukup engkau teriak namanya. Karena pertolongan kita sebenarnya hanya pada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Next selanjutnya, perempuan ini berkata, gila, ini saya suka dan saya harus tiru. Sampai sekarang saya harus jaga ini. Mentalnya dia ini, sikapnya dia saya jaga. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini tidak membantah perkataan Yesus. Jarno aku dilokno. Jarno pendeta ngomong aku iku wonge iku angel dikandani. Koyok kuda liar. Gak koyok domba. Arek iku tak kandani angele cengkal. Nah, Jarno ae. Tapi saudara duduk di sini, mungkin keadaan seperti itu. Saudara apa yang tahu? Perempuan ini menerima. Ayo, oke. Gak usah ngomong sugi lah. Di kantongmu ono 100 juta, no rekeningmu ono 50 juta. Terus dikirik-kirik, no kira-kira ngomel gak? Ayo. Ya kan gak ada duit mungkin. Carno. Ayo coba kon ono duit. Oh, tak proses hari ini. Ono pasale lu kon ngomong ini. Ono pasale kon yo. Kenek kon ya, gitu. Ini keadaannya saudara. Betul saudara. Dia menerima apa yang Yesus katakan. Dia mau berbagi perasaan. Dan yang lebih parah lagi, dia menerima status. Kalau memang aku ini anjing di matamu dan mujizat Tuhan bisa jadi. Ya Tuhan. Anjing ini ambil makanan sisa. Logis, betul. Saya pelihara kucing di rumah. Setiap saya makan, baik di tempat jualan juga ada kucing. Setiap saya makan, sudah ada makanannya tak taruh. Masih saja dekat dengan meja saya. Oh, iki mambu iwak tongkol ya Tuhan. Soalnya kan saya suka makan ikan laut ya kan. Kasihlah saya kasih ikan. Padahal makanannya ada. Dia suka makanan ikan. Kasih. Kenapa saudara? Karena secara logika memang betul. Dan Tuhan menerima dia. Gak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Gak ngaku dosa juga. Halo? Tapi dia merasa Tuhan adalah penyelamat dia. Dia udah gak fokus dengan dirinya sendiri. Apakah harus seperti itu engkau harus datang kepada Tuhan? Saya rasa tidak. Amin. Amin saudara. Perempuan ini kenapa sudah gak fokus pada dirinya? Karena keadaan rumahnya hancur. Akut, gagal total. Tapi apa yang terjadi? Mujizat Tuhan bekerja. Betul, amin? Lihat apa lanjutnya. Tuhan Yesus membalikkan keadaan. Yang dapat berkat justru perempuan tersebut. Yang tahu dirinya tidak layak tapi punya iman besar. Bahkan apa? Iman tidak bersandar pada apa? Identitasmu. Halo? Kau punya iman hari ini. Meskipun identitasmu mungkin dalam hal ini belum DNA Kristus benar-benar, ya kan? Sidik-sidik mungkin jeno bye-bye, ya kan? Sidik-sidik mungkin boco feng shui. Kon sio apa? Oh sio sano ya toh. Mungkin saudara masih berfokus pada dunia ini, belajar dari dunia ini, ya kan? Saya mau beritahu, imanmu tidak mempengaruhi identitasmu. Kalau kau betul-betul panggil Tuhan, maka identitasmu itu, kalau sudah beridentitas di hadapan Tuhan, itu ceritanya sudah bukan iman lagi. Itu sudah melangkah dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Setiap orang yang punya identitas dalam kerajaan Allah, oh dia punya otoritas. Perempuan ini belum punya otoritas.
Dia baru punya iman. Tapi kemurahan Tuhan bisa digerakkan dengan iman itu. Apalagi kita yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan, yang berkata firman Allah, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Kita diberi otoritas. Maka oleh sebab itulah, jaga terus dirimu di dalam firman ini saudara. Karena ini baitmu, ini adalah makananmu. Sehingga kemurahan Tuhan itu betul-betul kau terima di saat keadaan yang tepat. Bukan di waktu yang tepat, terlalu lama. Keadaan yang tepat, kemurahan itu langsung hadir. Amin. Saya tidak percaya dengan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu aneh. 1 hari bisa dirubah jadi 1 tahun. 1 tahun bisa dirubah Tuhan jadi 1 hari. Betul tidak? Kisah bangsa Israel keluar dari padang gurun karena ketidaktaatan. Jadi kita nggak perlu lagi dengan waktu Tuhan. Kita perlukan adalah kemurahan Tuhan. Amin saudara. Karena waktu Tuhan itu tergantung bagaimana kondisi sikap kita di hadapannya. Kenapa papa saya pukul saya? Dan saya menerima. Karena saya dapat penglihatan bahwa waktu saya berdoa saat teduh, saya melihat peti mati di ruang tamu. Saya melihat di dalam peti itu papa saya. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kau mau panggil papa saya? Papa saya masih merokok Tuhan. Papa saya masih dalam dosa Tuhan. Tolong Tuhan. Saya ingin papa saya ada di surga Tuhan. Apa yang saya harus perbuat? Kira-kira kalau dalam waktu, menunggu waktumu Tuhan. Artinya biarkan waktu yang berbicara. Berapa tahun? Lalu saya mendengar 10 tahun lagi. Saya lihat kondisi papa saya. Tidak mungkin ini 10 tahun. Karena sudah ada dapat penglihatan. Aduh Tuhan, saya tidak percaya. Kalau 10 tahun, sebelum 10 tahun meninggal Tuhan, aduh bagaimana Tuhan? Berdoa, tanya. Pada akhirnya saya bikin tindakan sendiri. Tuhan, saya bertindak. Karena saya tahu papa saya tidak sampai 1 tahun. Maka oleh sebab itu, 1 pukulan, 1 tahun. Jadi caranya supaya papa saya pukul bagaimana? Ya itu tadi. Saya halangi depan TV. Saya khotbah papa saya. Orang yang pertama saya khotbah papa saya. Bukan teman-teman. Khotbah papa saya, KKR papa saya. Karena 10 tahun jadi saya perlu 10 pukulan. Waktu saya dipukul papa saya kan ada rematik dan pengapuran. Sudah tahu toh gaya jalannya bagaimana? Gak mungkin lurus begini ya, anak kurang ajar. Gak mungkin. Pasti anak ini kurang ajar ini. Jadi menuju dari tempat kursi ke TV itu butuh sekitar 1 menit. Ya kan? Karena dia harus dengan kekuatan emosionalnya. Dia pukul saya. Pang! Anak baru kemarin ajar orang tua. Puji Tuhan. Besok lagi KKN. Jam 7 malam saya siapkan firman. Saya khotbah lagi bapak saya. Wah! Datang lagi dengan gayanya. Kurang ajar ini anak ini. Pukul lagi. Pang! Saya berteriak puji Tuhan. Karena 1 pukulan saya imani 1 tahun. Singkat cerita, dalam 10 pukulan saya dapati, papa saya berhenti rokok dalam 1 bulan. Bulan berikutnya Tuhan panggil. Dan sebelum Tuhan panggil, waktu 1 bulan itu berhenti rokok, dia bersaksi tentang bagaimana Tuhan memulihkan keadaan saya. Dari tetangga-tetangga bilang, tiap hari namaku disebut sama Niko. Tiap hari Niko berdoa. Bayangkan papa saya itu nggak tahu kalau tetangganya ini bukan Kristen. Tapi dia bersaksi. Dan saya kalau pulang pun juga dipanggil tetangga-tetangga yang non-Kristen. Niko, luar biasa kamu ya. Tiap hari kami lihat kamu minum mabuk. Kamu kadang jalan gak sampai di rumahmu, kamu tidur di rumah siapapun yang kamu masuki di sini. Kamu tahu nggak? Kamu pernah tidur di rumah ini. Kamu pernah muntah di rumah ini, di halaman terasnya rumah ini. Ingat gak? Kamu ingat gak? Iya ingat. Saya bilang begitu. Saya kalau mabuk, kalau saya sampai rumah siapapun saya langsung tiduri. Bukan masuk di dalam rumah, tapi di terasnya. Kan udah nggak sampai lagi ke rumah, tidur lagi. Jalan lagi nggak sampai ke rumah, tidur lagi. Begitu, karena prinsip saya kalau minum harus sampai selesai, jatuh di tempat. Itu kalau saya minum, nggak boleh tidak sampai jatuh, harus minum sampai jatuh.
Karena kalau nggak jatuh bahaya. Kalau minum setengah lebih bahaya di jalan. Jadi lebih baik minum sampai mabuk. Nah, disitulah tetangga mengalami kesaksian dari papa saya. Lalu papa saya dipanggil. Oh, dari sini saya tahu. Waktu kita bisa kendalikan. Amin. Waktu saudara bisa kendalikan. Tergantung bagaimana tindakan profetikmu di hadapan Tuhan. Tapi kemurahan Tuhan, biarkan itu hadir di dalam setiap keadaan kita. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang kita akan terima. Haleluya. Iman tidak bersandar pada prestasi rohani. Saudara jangan pikirkan, wah ini jam terbangnya tinggi, wah ini luar biasa, iman ini gede. Jangan berpikir begitu. Salah besar. Jangan saudara. Ada orang yang lebih hebat dari saya. Anak-anak yang saya bina bisa menginjil, bisa bikin pos penginjilan. Kakak, saya sekarang merintis baru. Karena di Ambon seperti di sini ada jembatan Suramadu. Nah, menyeberang laut. Di Ambon ada namanya jembatan Merah Putih. Nah, di bawahnya itu anak-anak muda banyak nongkrong. Teman-teman langsung bikin pos penginjilan di situ setiap hari Jumat sampai sekarang. Baru launching 2 minggu yang lalu. Luar biasa. Ya kan? Selalu melihat peluang, langsung gas penginjilan. Artinya bahwa betul-betul mereka lebih hebat. Rupanya prestasi rohani itu tidak menjamin iman kita. Tidak menjamin. Bahkan ada yang luar biasa lagi, orang berdoa bisa sembuh. Kakak, saya ini belum pemimpin rohani, tapi waktu teman saya suruh kerasukan setan, saya doakan kakak di kampus. Dalam nama Yesus. Langsung dia sadar. Kakak Niko, itu urapan apa yang bekerja? Itu urapan Roh Kudus yang dalam hidupmu. Luar biasa. Artinya bahwa memang semakin bertumbuh. Hari ini saudara harus terima Roh Kudus. Aku yang belum dapat karunia-karunia roh, 9 karunia Roh Kudus harus bekerja dalam hidup saudara. Amin. Dan Roh Kudus juga mendatangkan buah roh dalam hidupmu. Bukan buah-buah roh. Artinya satu buah, satu roh mengerjakan semua buah itu. Amin. Dan ini harus kita terima. Roh Kudus itu harus sengaja kita bangkitkan. Jadi kalau nyembah, oh rohku ini lesu, jadi aku mager. Gak ngono saudara. Pujilah Tuhan, hai. Seret itu jiwamu untuk memuji Dia. Seret itu jiwamu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena tubuhmu ini fana. Kalau nggak dilatih, mampuslah kita. Betul nggak? Tubuh kita ini malas, tapi roh itu nurut. Kalau saudara turuti roh, maka daging pun melok. Daging nyerah melok saudara. Tapi kalau saudara, oh Pak, aku memang Roh Kudus Pak, tapi setannya aku mager Pak, aku tak lunggu-lunggu ya Pak. Cok gitu saudara. Jangan saudara menyerah dengan keadaan. Kita sudah banyak baca tentang Mazmur, di mana jiwa itu diseret untuk memuji Dia, di mana roh itu terus dekat dengan Tuhan, di mana dia terus memuliakan nama Tuhan. Bahkan dia tidak pernah berhenti untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya ingin malam ini kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Sudah stop saudara bergumul dan menunggu waktu Tuhan. Hari ini berikan imanmu dan bersandar penuh kepada Dia. Tidak perlu identitasmu yang sok-sok rohani. Gak usahlah kamu bilang, Pak, jam saat teduhku loh Pak, bolong-bolong Pak. Lupakanlah dulu itulah. Sekarang hari ini kamu bangkit atau tidak? Kalau saudara bangkit, maka prestasi rohanimu akan mengikutimu. Amin saudara. Roh Kudus dalam hidupmu itu harus dinyalakan, harus digerakkan. Banyak ladang untuk kau harus garap. Dan tidak jauh-jauh, rumahmu saja, keluargamu, mertuamu, orang tuamu, kakak adikmu. Garap itu saudara. Amin saudara. Dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu.